Hari ini kita meneruskan di dalam 1 Yohanes pasal ke-3. Kita membaca bersama-sama 1 Yohanes pasal yang ke-3. Kita membaca dari ayat kedua sampai dengan ayat ke-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus, dan Dia dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara-saudara, pembacaan kitab suci sampai di sini. Minggu lalu kita terakhir membicarakan produksi yang benar-benar jujur dengan sampel. Itu adalah menyatakan kejujuran daripada produser. Saudara-saudara, kalau kita pesan sesuatu barang, lalu kita melihat sampelnya begitu indah, kita langsung pesan berpuluh-puluh ribu barang supaya dikirim dan kita bayar invoice, uang itu dibayar. Akhirnya kita melihat sampel itu begitu bagus sehingga kita tertarik. Tetapi produksi yang dikirim adalah berbeda. Nah, itu adalah kecurangan di dalam perdagangan. Nah, kita sekarang mau lihat Tuhan Allah mengirim sampel, dan sampel itu adalah Yesus Kristus yang mutlak suci adanya. Dan Tuhan Allah pernah menciptakan manusia menurut peta terdalam Allah. Dia kirim Kristus untuk menjadi sesuatu sampel yang asli, supaya kita boleh belajar seperti Dia, menjadi orang yang mirip dengan Tuhan. Bedanya produksi sebagai contoh tadi, itu adalah sampel itu dari materi, dan produksi yang lain juga dari materi. Sehingga itu adalah tidak ada beda kualitas. Tetapi Kristus sebagai sampel dan kita mengikut teladannya berbeda kualitas. Karena Dia adalah Allah, kita adalah ciptaan. Itu sebab kita harus mirip dengan Dia. Makin mirip dengan Tuhan, makin memuaskan hati Tuhan. Kita kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, pengenalan itu tidak berhenti di dalam logika. Pengenalan itu tidak berhenti di dalam rasio yang hanya mempunyai pengertian kognitif. Pengertian itu selalu di dalam bahasa Ibrani. Pengenalan itu di dalam bahasa Ibrani adalah suatu pengenalan melalui semacam relasi subjektif. Di antara pribadi dengan pribadi bersekutu seintim mungkin. Seperti engkau mengenal seorang anak perempuan. Engkau mengenal dia. Engkau minta fotonya. Engkau saben hari lihat dia. Engkau membayangkan dia. Engkau bilang, aku sudah kenal dia. Orang Ibrani bilang belum. Engkau mengenal dia saat engkau menikah dengan dia. Engkau bersetubuh dengan dia. Saat itu engkau mengatakan, aku telah mengenal dia. Pengenalan itu menuntut satu relasi pribadi. Pengenalan itu menuntut sesuatu keintiman yang tidak ada yang menghalangi di tengah. Itu pengertian sudah lebih daripada pengertian logika, pengertian kognitif, pengertian rasional. Itu adalah pengertian pengenalan secara hubungan langsung pribadi dengan pribadi. Saudara-saudara sekalian, demikian orang yang mengenal Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan dengan sesuatu hubungan aku dan Tuhan. Engkau milikku, aku milikmu, dan aku mengerti isi hatimu. Aku bahkan mau menjalankan kehendakmu. Pengenalan terhadap Tuhan semacam demikian menuntut kita langkah demi langkah masuk ke dalam rahasia yang ditetapkan oleh Tuhan dari kekal sampai kekal.
Nah, ini hanya mungkin dicapai oleh manusia, tidak mungkin dicapai oleh makhluk yang lain. Karena manusia dicipta oleh Tuhan dan bagi Tuhan. We are created by Him and for Him. Kita dicipta oleh Tuhan dan dicipta bagi Tuhan. Sehingga pada waktu hidup kita dipenuhi oleh rencana Tuhan, hidup kita dipenuhi oleh hadirnya Tuhan dalam diri kita, baru kita sungguh-sungguh puas. Augustinus di dalam My Confession pasal pertama bagian akhir mengatakan, My great God, we are created for you. We are created in a great vacuum in our spirit until we come to you, because we are created in an restless soul. Until we come to you and get rest only in you. Manusia dicipta dalam satu jiwa yang tidak ada ketenangan. Manusia dicipta di dalam sesuatu kerohanian yang tidak ada sentosa. Sampai manusia kembali kepadamu dan memperoleh sejahtera hanya di dalam dirimu saja. Di sini manusia mengenal Tuhan dan bersekutu, bersatu dengan intim, sehingga Tuhan menjadi milikku. Tuhan mengisi segala vakumku. Tuhan telah datang menempati sesuatu wadah yang memang dicipta sebagai rumah Dia sendiri. Kemuliaan terbesar dari seseorang adalah manusia boleh menjadi tempat berdiam Tuhan sendiri. Hak terbesar dari manusia, kita boleh diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan berdiam di dalam diri kita. Beda dengan orang Yunani yang percaya tubuh ini adalah satu penjara daripada jiwa. Maka Alkitab mengatakan tubuh adalah istana roh. Tubuh adalah tempat diam Tuhan Allah. Allah menciptakan setiap jiwa untuk menjadi tempat tinggal Tuhan Allah sendiri. Dan Allah sendiri mau masuk ke dalam setiap jiwa untuk menghuni di dalam, untuk bertinggal di dalam, menyatakan Immanuel bahwa Allah menyertai manusia. Itu sebab Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Aku akan datang berada di dalam kamu. Di bumi ada tendaku. Di bait Allah ada tempat maha suci. Di dalam hatimu ada baitku. Hati kita menjadi bait Allah. Hati kita menjadi tempat perdiaman Allah. Sehingga Tuhan berdiam di dalam diriku dan kita mengenal Dia dengan sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara, sesuatu keintiman semacam ini akan menjadi wujud 100% pada waktu Yesus Kristus datang sendiri. Itu sebab kalau kita mengharapkan Dia dan menanti satu hari kita ketemu dengan Dia, saat itu kita akan seperti Dia. Nah, di sini kita tidak menjadi Allah, kita akan menjadi seperti Allah. Sekali lagi, perbedaan adalah Yesus Kristus adalah yang real dan adalah Tuhan. Kita hanya bisa mirip kepada Dia, kita bisa menjadi seperti Dia, tapi bukan menjadi Dia. Kita menjadi seperti Dia ini di dalam satu proses. Saudara-saudara sekalian, keselamatan tidak perlu ada sesuatu andil daripada bagian kita. Keselamatan adalah seluruhnya anugerah Tuhan, sola gratia. Tetapi menjadi seperti Tuhan, kita harus bayar korban. Menjadi seperti Tuhan, kita harus bayar harga. Menjadi seperti Tuhan, kita harus belajar bagaimana mengkoreksi diri, bagaimana membersihkan pikiran, jiwa, dan segala ide yang campur di dalam roh kita. Sehingga kita boleh mengeluarkan segala hal yang najis dan menampung segala yang suci dari Tuhan. Makin lama, makin hari kita menjadi suci seperti Dia. Dan pada waktu Yesus datang kembali, Dia akan pada spontan merubah kita menjadi seluruhnya suci seperti Dia. Ini ayatnya. Kita akan bertemu Dia, kita akan seperti Dia, dan kita akan melihat Dia yang asli. Apa maksudnya Dia yang asli? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, keadaannya yang sebenarnya. Dia yang asli, Dia yang keadaan yang sebenarnya
Apakah berarti ada Yesus yang tidak asli? Apakah yang dilihat oleh dulu orang-orang rasul itu tidak asli? Sama Yesus datang kembali baru memunculkan yang aslinya. Apakah artinya ini? Ini tidak menyangkut tentang Yesus yang benar dan Yesus yang palsu. Ini menyangkut sesuatu fenomena yang menudungi Yesus pada waktu dia di dunia 33 tahun setengah. Dengan Yesus yang asli yang ada di dalam surga. Saudara-saudara sekalian, seorang raja yang tidak mau menyatakan diri raja. Dia pakai pakaian rakyat biasa. Seperti rakyat yang miskin. Berjalan di tengah-tengah pasar. Berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dan orang tidak tahu siapa dia. Karena dia mempunyai satu tudungan yang merahasiakan identitasnya. Itulah Kristus. Pada waktu Yesus Kristus di dalam dunia, dia bersalut dengan daging dan darah. Seperti engkau dan saya yang hina. Seperti kita yang miskin rohani. Seperti kita yang tidak layak, yang najis dan berdosa. Yesus seperti orang berdosa. Bahkan bersalut dengan tubuh orang berdosa. Tetapi dia tidak berdosa. Dia seperti orang berdosa. Tapi dia tidak berdosa. Waktu saya di Medan, saya masuk ke dalam penjara. Mengabar Injil di dalamnya, berkhotbah kepada ratusan orang. Termasuk ada orang pembunuh yang dibawa juga. Dan saat itu kepala daripada penjaga penjara bilang sama saya, Pak Stephen Tong, silakan copot jasmu. Engkau sekarang harus pakai pakaian penjara. Saya sih tidak senang sekali. Ada apa saya ikut-ikut pakai pakaian penjara? Saya kan tidak bersalah. Saya tidak dihakimi. Saya seorang pendeta. Tapi saya copot jas, pakai pakaian penjara, masuk ke dalam ruangan di mana orang-orang kriminal semua dikumpulkan di situ. Baru saya berkhotbah. Saat itu setelah perasaan baru saya mengerti apa artinya inkarnasi. Kristus yang suci di surga datang ke dunia. Dia tidak berdosa, tapi dia bersalut dengan daging seperti orang berdosa supaya kita bisa menerima dia sebagai saudara. Saudara, banyak orang pikir kalau Yesus datang dengan tubuh mulia, bertobatlah kamu, lebih gampang berhasil. Kalau dia pakai tubuh orang berdosa, sulit meyakinkan orang dia adalah anak Allah. Tetapi cara Allah berlainan dengan pikiran orang berdosa yang menganggap diri pintar. Saudara-saudara, Allah sengaja membuat diri seperti bodoh. Allah sengaja membuat diri seperti lemah pada waktu inkarnasi. Sehingga orang Gereja mengatakan, aku tidak percaya. Ini tidak masuk akal. Orang Yahudi mengatakan, aku tidak percaya karena ini tidak ada mujizat. Orang Yahudi tuntut mujizat. Orang Yunani tuntut bijaksana. Tapi di dalam Kristus memberikan dampak, dia tidak ada bijaksana. Dia tidak ada mujizat. Khususnya waktu dipaku di atas salib di Golgota. Di Golgota adalah tempat di mana tidak ada mujizat sama sekali. Di Golgota ada tempat tidak masuk akal sama sekali. Orang yang telanjang digantung di sini bisa jadi juru selamatku. Forget it. Kalau engkau mau menyelamatkan aku, turun dari salib. Selamatkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Membuktikan engkau ada kuasa menyelamatkan orang lain. Manusia dengan yang disebut akal yang sehat tidak bisa terima. Manusia disebut orang yang beragama tidak bisa terima. Sekarang sama, liberal pakai otak manusia yang sudah jatuh, mau mentafsirkan kitab semau sendiri. Orang pakai tuntutan sembuhkan saya, pakai tuntutan bikin mujizat, nyatakan kuasa, baru aku percaya kepada engkau. Paulus berkata, tidak ada mujizat bagi orang Yahudi, tidak ada bijaksana bagi orang Yunani. Kami memberitakan Kristus dan dia tersalib. Dan Paulus mengatakan, you anggap Tuhan bodoh? Maafkan, aku harus berkata kepadamu, kebodohan Allah lebih bijak daripada kebijakan manusia. Engkau katakan Tuhan lemah? Maafkan, saya harus mengatakan kepada engkau, kelemahan Tuhan lebih berkuasa daripada perkasa manusia.
Saudara-saudara, siapakah yang telah mempengaruhi seluruh dunia? Siapa yang tidak ada satu senjata di tangannya, akhirnya mendapatkan sukarelawan-sukarelawati yang terbanyak di sejarah? Yesus. Siapa yang tidak pernah membuat kuasa militer untuk membela diri, mendapatkan paling banyak orang rela mati bagi dia? Yesus. Siapa yang tidak pernah membuat satu lagu, merangsang orang menciptakan lagu yang paling banyak untuk memuji Tuhan? Yesus. Siapa yang tidak ada uang membangun satu gedung untuk hidup baik-baik di dalamnya, akhirnya mengakibatkan gedung terbanyak untuk menyembah sujud di dalam iman kekristenan? Yesus. Dia berbijakkah? Berbijak, tetapi dampaknya bodoh. Dia berkuasakah? Dia paling berkuasa, tapi dampaknya lemah. Dia tidak membela diri. Waktu dia dimaki caci, dia tidak membalas dendam. Waktu dipaku di atas kayu salib, dia tidak minta Tuhan kutuki orang yang memaku. Waktu dia digantung di atas Golgota, dia minta pengampunan dari Bapa. Orang ada yang lebih lemah dari ini kah? Tidak ada. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Tidak ada. Tuhan Allah pakai cara berbeda dengan manusia. Tuhan pakai cara yang dihina oleh manusia. Demi cara itu akhirnya orang menyatakan kebodohan diri sendiri. Inilah rencana Allah. Inilah rahasia Allah. Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib. Bahkan dia tidak mau terima sesuatu cuka yang kecut yang ada khasiat untuk membius dia supaya tidak rasa terlalu sakit. Dia menolak setelah dia merasakan. Kalau menolak kenapa merasakan? Dia menghargai orang yang cinta dia. Mengapa kalau dia tidak menerima? Dia mau tanggung kesakitan sepenuhnya tanpa ditolong, supaya mati di dalam sengsara yang paling berat mengganti engkau dan saya. Inilah kebodohan Tuhan Allah. Ini kelemahan Tuhan Allah. Kebodohan yang paling puncak, kelemahan yang paling mengerikan adalah kebodohan dan kelemahan di atas kayu salib yang dinyatakan oleh Anak Allah yang tunggal. Dan di situ orang tidak melihat Yesus yang asli. Di situ mereka melihat Yesus yang diselubungi oleh penderitaan, diselubungi oleh kebodohan, diselubungi oleh kelemahan, diselubungi oleh kerendahan yang tidak bisa menyatakan kalau dia adalah Tuhan Allah. Saudara-saudara, dan Alkitab mengatakan dia menjadi batu sandungan. Apa artinya? Orang lihat dia tidak bisa beriman, kesandung oleh dia. Dan batu ini timpa kepada siapa? Siapa remuk? Siapa datang ke batu ini? Siapa disandung? Ini menjadi paradoks yang paling besar, teka-teki yang Tuhan lempar ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, lalu siapakah akhirnya menemukan, loh, ini bukan dia yang asli. Dia yang asli adalah Kristus di dalam surga. Ada Kristus yang mulia, ada Kristus yang perkasa, Anak Allah yang mendapat penyembah sujudan daripada ratusan juta malaikat. Semua bertekuk lutut di hadapan dia. Dia yang mulia itu. Bukan ini. Ini cuma gejala inkarnasi. Yang aslinya bukan begini. Saudara-saudara, maka orang yang berbijaksana sungguh-sungguh setelah dicerahkan oleh Roh Kudus. Orang yang sungguh-sungguh mau mencari kebenaran setelah diinspirasikan Roh Kudus, mereka akan menemukan Yesus yang asli itu siapa. Yesus yang sungguh-sungguh itu siapa. Di sini ayat mengatakan kalau dia datang kembali, kita akan melihat dia yang asli. Kalau Yesus datang kembali, kita akan mengenal dia di dalam keadaan sebenarnya. Saat itu engkau berlutut minta pengampunan dosa sudah tidak keburu, karena kesempatan sudah selesai. Saudara-saudara, maka Alkitab mengatakan carilah dia selagi dia dekat. Berdoalah kepada dia selagi dia masih mau menerima kita. Karena Anak Allah kalau sudah datang kembali, pintu anugerah sudah tertutup.
Pada waktu Yesus datang kembali ke dunia, pengampunan tidak diberikan lagi. Saat itu nasib kita sudah menjadi kaku untuk selama-lamanya, tidak mungkin dirubah lagi. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, Dia datang tidak ada hubungan dengan penghakiman dosa kepada anak-anaknya, karena mereka sudah tahu bagaimana membereskan dosa di dalam Dia. Dia datang untuk menyelamatkan mereka yang berharap-harap ke Dia, karena mereka dari permulaan beriman kepada Dia sudah mengetahui dengan mata rohani Dia yang asli itu mulia adanya. Tetapi pada waktu Yesus datang kembali, orang-orang yang menanti Dia akan melihat Dia yang sebenarnya, Dia yang real, Dia yang sesungguhnya. Kemuliaan, kehormatan yang penuh akan memancar. Nah saudara-saudara, sebelum Dia menyatakan yang aslinya pada waktu Dia datang kembali, pernah berapa kali Dia membocor rahasia, khususnya melalui pertemuan 3 orang di atas Bukit Hermon, transfigurasi. Waktu Yesus berada di gunung, berdoa dengan Petrus, Yakobus, dan dengan Yohanes. Mendadak di tengah-tengah gunung itu, maka ketiga murid ini tidur. Ada awan yang lewat. Lalu tidak lama kemudian mereka melihat cahaya besar. Yesus menyatakan diri, dihadiri dengan Musa dan Elias di kanan kirinya Dia. Ketika murid itu terkejut, mereka melihat sebenarnya Yesus yang biasanya sama kita sama-sama menginjili, sama-sama mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang yang kusta dan sebagainya. Itu kita lihat Dia adalah seorang biasa, tetapi ajarannya agung, hidupnya suci, dan beritanya betul-betul mengandung berita yang baik untuk manusia. Tapi Dia punya tubuh seperti kita. Pada saat di atas Gunung Hermon, maka ketiga murid ini pertama kali melihat cahaya Yesus yang aslinya. Dan Dia lebih bercahaya dari matahari. Dia lebih terang daripada segala benda yang bercahaya di atas langit. Ketiga orang ini merebah. Dan saat itu mereka mengetahui siapa Yesus yang asli. Musa dan Elias hanya menjadi pendamping Dia. Yang satu mewakili Taurat, yang satu lain mewakili Nabi. Taurat dan Nabi merupakan kedua pelayanan yang paling penting di dalam Perjanjian Lama. Kedua macam jabatan yang memberikan pengajaran kepada manusia. Taurat memberikan patokan moral, Nabi memberikan pengharapan akan datang. Taurat membicarakan tentang kesucian, keadilan, dan juga kebajikan Tuhan Allah. Sedangkan Nabi mengatakan hanyalah Kristus yang datang bisa mencapai kesucian, keadilan, dan kebajikan yang dicantum di dalam Taurat. Dia akan mewujudkan apa yang diminta di dalam Taurat. Sehingga Taurat diwakili oleh Musa dan Nabi diwakili oleh Elias. Kedua jabatan yang paling penting di dalam Perjanjian Lama itu berada di pinggir Yesus. Dan cahaya Yesus melampaui semua dua orang itu. Bahkan kedua orang itu berbicara tentang kematian Kristus. Nah, di sini mengandung satu paradoks yang besar. Yesus yang mulia adalah Yesus yang akan dipermalukan. Yesus yang sumber hidup adalah Yesus yang akan dibunuh. Yesus yang utusan Allah adalah Yesus akan ditolak oleh manusia. Yesus yang suci akan jatuh di dalam tangan orang berdosa. Maka Taurat dan Nabi diwakili oleh Musa dan Elias sedang berbicara tentang kematian Yesus. Nah, hal ini tidak dicantum di dalam Matius, tidak dicantum di dalam Markus, hanya dicantum oleh satu Injil, yaitu Injil Lukas. Lukas mencatat bahwa pembicaraan antara Musa dan Elias adalah berbicara diskusi mengenai kematian Yesus. Apa artinya ini? Ini berarti seluruh kitab suci adalah berbicara tentang satu hari yang akan datang. Hari satu-satunya. This is the day the Lord has made it. We should rejoice in it. Inilah hari Tuhan
yang kita bersuka di dalamnya. Hari itu hari apa? Hari Paskah. Hari di mana Yesus masuk ke dalam Getsemane dan hari esok sorenya dia dikuburkan. 24 jam itu dibicarakan oleh mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, saat inilah saat satu-satunya selama 33 tahun setengah murid melihat Yesus yang asli. Saben hari mereka melihat Yesus orang Nazaret. Saben hari mereka melihat seorang yang agung hidup di tengah-tengah mereka. Tapi tidak tahu dia begitu bercahaya. Dia begitu mulia, begitu hormat. Ini adalah sesuatu pembocoran sedikit supaya you tahu siapa Yesus. Nah, saudara-saudara, saya sudah berkali-kali di dalam ceramah memberikan satu definisi yang sangat-sangat berbeda dengan semua buku teologi yang lain. Yang disebut visi adalah the sharing of God's eternal will to His chosen people. Oh, saya ada visi. Visi apa sih? Saya melihat apa? Saya mimpi apa? Saudara-saudara, terlalu banyak orang yang tidak ngerti prinsip Alkitab, berani berkhotbah sembarangan. Visi adalah Allah membagi-bagikan, membocorkan, menyatakan rencana kekekalannya kepada orang-orang yang dipilih. Sehingga barang siapa yang mendapatkan pembagian itu, dia mengerti, melihat rencana Allah. Dia kaget. Oh, kalau begini, saya kalau terima panggilan, saya akan menjalankan apa yang dipaparkan kabarku. Jadi visi akhirnya selalu diikuti dengan misi. Saudara-saudara, karena apa? Orang sudah lihat visi, bukan diam-diam nonton bioskop. Tuhan mengatakan, you sudah lihat, sekarang saya utus kamu kerjakan sesuatu yang saya sudah paparkan kepadamu. Visi diikuti dengan misi. Dan misi diikuti dengan aksi. Saudara-saudara, orang yang sudah melihat visi, dia mendapatkan misi. Orang yang sudah mendapatkan misi, dia mulai beraksi. Aksi adalah satu tanda dia sedang reaksi kepada visi yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yesus kedua kali membocorkan kemuliaan besarnya di dalam kitab suci adalah setelah dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia turun menyatakan dirinya kepada seorang yang kurang ajar, seorang yang melawan dia, seorang yang menganiaya dia. Namanya adalah Saul. Saudara-saudara, lalu di tengah-tengah jalan Saul pergi Damaskus dengan surat sah daripada imam besar, berhak menangkap orang Kristen. Nah, ini selalu dikerjakan oleh politikus. Lalu di tengah-tengah jalan mendekati pintu itu, maka Tuhan menyatakan cahaya besar menjatuhkan Paulus di tengah-tengah jalan. Dan Paulus mengetahui tidak mungkin ini orang lain, ini pasti Tuhan. Maka dia langsung bertanya, Tuhan, karena dia tahu tidak ada kemungkinan lain. Ini pasti Tuhan. Begitu berkuasa, begitu besar cahaya. Tapi dia tak ngerti mengapa Tuhan sekarang menjatuhkan dia. Mengapa Tuhan sekarang melarang dia. Mengapa Tuhan sekarang memukul dia. Tuhan, siapakah engkau? Ini adalah kejatuhan teolog-teolog yang anggap diri hebat. Semua yang mengajar orang tentang agama, pada saat ketemu dengan Tuhan, menyatakan mereka belum mengenal Tuhan. Mereka berani mengajar, tapi mereka tidak kenal. Mereka berani mendidik orang lain tentang ketuhanan. Seperti Paulus, lulusan daripada sekolah dari Gamaliel. Seperti Paulus, orang terpelajar yang terkenal. Seperti Paulus, ahli Taurat yang sejak kecil menghafal semua ayat. Tapi Paulus pada waktu ketemu dengan Tuhan yang asli, dia baru sadar dia belum kenal Tuhan siapa. Siapakah engkau ya Tuhan? Tuhan Yehova yang menyiapkan orang Israel lewat Laut Kulsum. Tuhan Yehova yang membawa orang Israel masuk ke Kanaan. Tuhan Yehova yang memecahkan itu sungai Yordan sehingga Elias boleh pergi untuk diangkat ke surga. Tuhan yang begitu besar, begitu agung, begitu berkuasa. Tuhan itu siapa? Dijawab, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Wah, ini bingung luar biasa.
Karena apa? Di dalam konsepku Tuhan yang maha besar, berkuasa luar biasa. Dan Yesus itu yang orang Nazaret yang tidak ada arti apa-apa. Sekarang diintegrasikan konsep ketuhanan yang maha agung dengan orang Nazaret yang bersalur dengan daging dan darah. Ini kedua kali Yesus membocorkan rahasia siapa dia di dalam dunia, di dalam Alkitab. Ketiga kali Yesus menyatakan keagungan yang aslinya kepada orang yang ketiga, yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Di antara tiga kali ini Petrus lihat satu kali, dan dia kutip di dalam surat Petrus, kami pernah melihat kemuliaan yang berwibawa di atas gunung yang suci. Ini Petrus mengatakan satu kali. Dan Yakobus melihat satu kali. Yakobus belum sempat tulis apa-apa, sudah dipenggal kepala. Dia adalah salah seorang yang paling dini mati syahid oleh kekristenan. Dan dia pernah melihat kemuliaan itu. Yang paling dikasih oleh Tuhan adalah Yohanes, melihat cahaya ini dua kali. Satu kali bersama-sama dengan Petrus dan Yakobus di atas gunung Transfigurasi. Dan kali kedua di Pulau Patmos. Ini tercantum di dalam Wahyu pasal 1. Aku melihat anak manusia bercahaya lebih besar dari matahari. Dan aku melihat dia, ada satu pedang keluar dari mulutnya. Dia pakai pakaian putih dari atas surga sampai di sini. Dan dari mulutnya keluar satu pedang yang adalah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, dia melihat dengan takut, dia merebah di hadapan Tuhan. Ini ketiga kali Yesus menyatakan diri siapa dia. Yesus Kristus yang asli, Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Yesus Kristus yang berada di surga. Saudara-saudara, orang-orang liberal sesudah abad ke-19 akhir, orang seperti itu Adolf von Harnack, William Hermann daripada Wellhausen yang meneruskan akan Tübingen School dari Ferdinand Christian Bauer dan orang-orang yang lain di dalam higher criticism. Mereka berusaha mengatakan Kristus yang kita imani bukanlah Kristus yang sejati. Itu Kristus bikinan tambahan. Tetapi Yesus yang asli adalah seorang biasa yang tidak ada sifat ilahi, yang dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Mereka tidak percaya. Dasar motivasi mereka yang tidak percaya bahwa Allah jelma menjadi manusia, memulai sesuatu ajaran yang menyerang kristologi di dalam liberalisme. Tetapi saudara-saudara, abad ke-20 sudah lewat. Abad 21 baru 6 tahun sudah ada kebangkitan daripada pelawan-pelawan kristologi yang asli dari Gnostisisme. Bukan saja menganggap Yesus bukan firman menjadi daging, bahkan mengatakan Yesus adalah orang berzina dan sebagainya. Nah saudara-saudara, ini dunia sudah makin rusak sampai Kristus datang, semua yang tidak beriman akan dilempar ke dalam neraka. Dan engkau kalau sungguh-sungguh mempertahankan iman, engkau akan diselamatkan. Kita teruskan, saudara-saudara. Kali ketiga Yesus menyatakan diri sekaligus memberikan seluruh wahyu mengenai dunia akan bagaimana selesai, dunia akan bagaimana kiamat kepada Rasul Yohanes. Sehingga kitab suci ini menjadi lengkap karena ada kitab itu. Kitab pertama bagaimana Allah menciptakan dunia. Kitab terakhir Allah bagaimana akan menghakimi seluruh dunia. Tidak ada buku seperti buku ini yang memberitahu kepada kita dunia dari mana dan akan kemana. Tidak ada buku seperti buku ini yang memberitahu manusia bagaimana mempunyai kehormatan peta teladan Allah, dan manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia mungkin ditebus, dan ada konsumasi yang terakhir, penggenapan yang terakhir, Kristus akan datang kepada kita. Ini sebab Yohanes yang sudah pernah mengenal Kristus, pernah melihat dia di Bukit Transfigurasi, dan dia akhirnya akan tulis buku Wahyu. Sekarang menulis kalimat ini, kita melihat dia akan datang.
Dan waktu dia datang, kita akan menemukan dia yang asli itu. Saudara-saudara, saya belum pernah melihat kemuliaan Tuhan sebesar seperti itu. Saya belum pernah mempunyai pengalaman seperti rasul-rasul ini. Tetapi Roh Kudus sanggup membuat rohani kita terbuka untuk mengerti kemuliaan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga kita tidak lihat dengan mata jasmania. Kita melihat dengan mata rohania. Ini yang ditulis oleh Paulus di dalam Korintus. Dia mengatakan kita bukan berjalan di dalam pengaruh daripada mata yang melihat ini. Kita berjalan di dalam iman. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang mengharap kedatangan Kristus. Waktu Kristus datang kembali, kita mengharap apa? Mengharap satu hari kita boleh melihat dia dengan mata kita sendiri. Dan saat itu kita akan seperti dia. Semua. Saat itu kita akan seperti dia. Saat itu kita akan mulia seperti dia. Kita akan hormat seperti dia. Kita akan bersuka cita di dalam pertemuan dengan dia. Kita akan disucikan seperti dia. Dan saat itu kita akan berhenti daripada rongrongan penyakit kematian, rongrongan segala penderitaan sengsara dunia ini. Berhenti pada hari itu. We are going to see him in the reality. See him in the original image. We will see him in the consummation day. Is to see him at the day who will give us the new body, new glory of the resurrection. Saudara-saudara, orang yang mati akan bangkit. Dan orang yang belum mati tidak akan mati lagi. Akan dirubah. We shall be changed. Berubah dari yang rusak menjadi tidak rusak. Berubah daripada yang bisa sakit menjadi tidak sakit. Berubah dari tubuh duniawi menjadi tubuh surgawi. Berubah dari tubuh yang malu menjadi tubuh yang mulia. Berubah dari tubuh sementara menjadi tubuh yang kekal. Berubah dari tubuh yang lemah menjadi tubuh yang kuat. 5 perubahan ini tertulis di 1 Korintus pasal 15. Saat itu kita akan menjadi seperti dia. Seperti dia yang bangkit daripada kematian. Saat itu semua orang yang mempunyai tubuh kebangkitan dan tubuh yang berubah seperti tubuh kebangkitan. Kita berhenti daripada penyakit, penderitaan, air mata, pengeluhan, segala sesuatu yang kita derita di dunia ini. Because we are going to see him. See him. Saudara-saudara, yang mengatakan kalimat melihat dia, pertama-tama bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan perjanjian baru, bukan Yesaya perjanjian lama, Daniel. Tetapi yang pertama-tama tulis itu adalah Ayub. Di dalam Ayub 19:25 dia mengatakan, dan penuh dengan penderitaan dihina oleh ketiga kawannya. Dia mengatakan, I know my Redeemer lives. Aku tahu penebusku itu hidup. At the last day he'll come and stand on earth. Pada hari terakhir dia akan berdiri di atas bumi ini. Dan dengar kalimat di bawahnya. In my flesh, I will see him after the corruption of this body. Setelah tubuh ini rusak, saya akan melihat dia di dalam tubuh. Apa artinya? After the corruption of this body, setelah tubuh ini rusak, saya akan melihat dia dengan mataku sendiri di dalam tubuh. Berarti tubuh ini rusak, masih ada tubuh. Tubuh apa? Kebangkitan. Jadi Ayub adalah orang pertama yang mempunyai iman kebangkitan. Yang sudah menangkap makna yang paling tinggi dalam rencana Tuhan Allah. Mungkin Ayub sebelum Musa. Bahkan selama sejarah mencatat 5 buku Pentateuch yang ditulis oleh Musa. Atau zaman seperti itu. Karena buku Ayub tidak pernah mengutip Taurat. Tidak pernah mengutip ayat-ayat setelah Musa. Jadi mungkin dia sejaman atau lebih dulu dari Musa. Mungkin sejaman Abraham atau lebih dulu dari itu. Jadi dia adalah orang pertama yang mengerti ada rencana Allah menebus orang berdosa, memberikan tubuh kebangkitan, dan pada akhir zaman manusia yang ditebus oleh Tuhan akan melihat dengan mata sendiri di dalam tubuh kebangkitan Yesus datang kembali. Tidak ada pengharapan lebih besar daripada ini.
I will see him in my flesh. I will see him with all my eyes, my own eyes. I see him stand on the earth. Saudara-saudara, when Jesus come to stand on the earth, can you stand before him? Karena ayat lain mengatakan, who can stand when he appears? Siapa bisa berdiri pada waktu dia tegak berdiri di atas bumi ini? Tapi di sini Yohanes mengatakan kita mempunyai pengharapan. Bagaimana hari kelak kita tidak tahu. Tapi kita tahu kalau dia menyatakan diri, dia datang kembali, kita akan seperti dia. Ini ayat kedua. Ayat ketiga, barang siapa yang mengharapkan dia seperti ini harus mengkuduskan diri. Nah, ini ayat ketiga. Mari kita baca sekali lagi. Ayat ketiga. Di sini menjadi satu perintah yang real, menjadi satu pelaksanaan dari iman, menjadi tuntutan perintah dari Tuhan. Pasal 3 ayat yang kedua saya membaca, ketiga saudara-saudara membaca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, saudara-saudara, di sini menjadi satu tuntutan, menjadi satu perintah, menjadi sesuatu pelaksanaan yang real di dalam hidup seseorang. Barang siapa yang menaruh pengharapan kepada dia seperti itu, apa artinya? Barang siapa yang mengharap kedatangan Tuhan kali kedua, barang siapa yang menunggu hari kiamat tiba di dalam dunia, barang siapa menyongsong hari kiamat, saya mau tanya siapa? Siapa yang berani menghadapi hari itu? Siapa yang berani mengharapkan hari itu? Kecuali orang yang sungguh-sungguh setia kepada dia. Saudara-saudara, kalau seorang murid dia mengetahui Senin besok adalah hari ujian, maka dia mengharapkan minggu ini 24 jam, atau mengharapkan menjadi 20 jam, atau mengharapkan menjadi lebih panjang. Mengerti maksud saya? Besok ujian, lebih baik hari ini diperpanjang oleh Tuhan karena saya belajarnya belum selesai. Tetapi ke besok ujian, saya sudah tunggu lama, cepat-cepat datang karena saya sudah siap dari dulu, saya siap diuji. Nah, bedanya di sini. Orang yang mengharapkan Kristus datang sama orang yang tidak berani menghadapi kedatangan Kristus, bedanya apa? Sudah siap atau belum? Saudara-saudara, sudahkah engkau siap menyambut kedatangan Kristus? Sudahkah engkau beres menghadapi segala dosa yang kau perbuat? Sudahkah engkau diampuni dari segala kesalahan dan engkau bersih untuk menyongsong kedatangan Kristus? Ini ayatnya. Barang siapa yang mengharap hal itu, dengan sendirinya mereka mensucikan diri. Sanctify yourself. Saudara, kalau dirongrong atau diganggu oleh Da Vinci Code, oleh yang disebut itu apa, Judas Gospel atau Gospel of Thomas, Gospel of Mary Magdalena, dan begitu banyak akan terus keluar untuk mengganggu kekristenan. Kalau engkau dirangsang, jangan terlalu cepat menjadi kecewa imanmu, karena semua itu berdasarkan satu zat yang sama, yaitu mereka tidak percaya ada kesucian. Dengar baik-baiknya. Mereka tidak percaya ada kesucian. Bahkan mereka percaya Yesus pun seorang berzina yang tidak suci. Itu saja. Dari situ engkau mengetahui ada rencana yang dari setan untuk mengganggu dan menggoncangkan kekristenan. Sehingga engkau tidak usah banyak terlibat di dalam perdebatan mereka. Engkau asal mengetahui asal usul adalah dari si jahat. Maka semua yang dipakai secara dokumen-dokumen yang katanya akademik, itu seperti apa yang saya katakan, akademik hanya menjadi enslavement of the conviction. Karena engkau sudah percaya sesuatu, engkau cari segala datang untuk membuktikan yang kau percaya itu adalah benar. Tetapi kita menggali dari sudut yang lain,
motivasi adalah menjatuhkan kesucian, motivasi tidak percaya kesucian, motivasi percaya ada kenajisan. Bahkan Yesus pun itu mempunyai kenajisan dosa, tetapi mereka memakai cara yang lain yang disebut Holy Blood and Holy Grail. Yesus Kristus menurunkan darah suci, menurunkan darah suci melalui perjinan yang tidak suci. Ini tidak masuk akal. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan barang siapa mengharap Kristus, dia pasti menyucikan sendiri. Saudara-saudara, seorang kemanten, tahu kemanten? Yang hari itu nikah. Hari itu senang tidak? Hari itu sudah ditunggu-tunggu lama bukan? Aduh, terus tunggu. Tunggu itu sangat susah loh. Meskipun menunggu hal yang baik pun perasaannya tidak senang loh. Karena waktu itu menjadi rongrongan. Waktu itu menjadi kekejaman. Orang yang menanti merasa setiap detik itu seperti 1 jam. Setiap jam seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 tahun. Menunggu itu susah sekali. Menunggu. Betul-betul tidak. Nah, besok saya nikah. Kemanten menikah 1 hari sebelumnya. Dia akan penuh dengan kehayalan. Penuh dengan pikiran. Besok saya menikah. Akhirnya tibalah hari pernikahan bagiku. Saya mau tanya, kalau waktu dia tunggu hari pernikahan, dia benci sekali. Dia mengharap hari itu tidak tiba. Beres tak? Tidak beres. Kenapa tidak beres? Kamguan. Dia tidak rela nikah sama yang ini. Lebih baik lu mati yo hari ini. Kalau lu tidak mati gua gantung diri. Pokoknya hari besok, hari pernikahan yang saya tidak rela, saya tidak mau. Tapi saya tanya, kalau dia betul-betul beres dan suaminya betul-betul bukan suami, masih miswa, itu kemanten yang akan menikahkan dia betul-betul mencintai, dia pacarnya betul-betul baik, dia menanti esok hari datang, dia senang tidak? Senang tidak? Senang luar biasa. Inilah hari mahkotaku. Ini hari kemuliaanku. Lalu saat itu dia akan baik-baik untuk memelihara diri. Saya sedikit menyesal waktu saya nikah. Kenapa? Waktu saya nikah, hari sebelumnya ada satu jerawat yang keluar di sini. Saya jengkel sekali. Ini foto untuk selama-lamanya kok ada jerawat, bagaimana? Kecuali ahli foto bikin. Kenapa tidak minggu yang lalu? Kenapa 3 minggu yang depan? Kok betul-betul besok nikahin keluar satu jerawat? Saya lihat-lihat ini benci sekali sama jerawat itu. Nah, ini cuma satu cerita asli ya, bukan omong kosong. Yang kecil sekali. Karena apa? Aku mengharapkan pernikahan itu begitu sempurna, begitu baik. Karena ini hari sukacitaku seumur hidup yang paling penting. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan Yesus mencintai kita seperti suami mencintai istri. Paulus berkata, aku telah menjodohkan engkau sebagai seorang perawan yang suci kepada Yesus Kristus yang akan menjadi suamimu. Alkitab berkata, gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Kristus adalah mempelai lelaki dari gereja. Artinya kita menunggu hari kemuliaan itu datang. Hari kemuliaan ini adalah satu hari yang akan datang. Seperti hari kesedihan adalah hari yang sudah lewat. Hari kesedihan adalah Kristus dipaku bagi kita. Hari kesukaan ada Kristus datang menyambut kita. Menjadi bersatu dengan dia. Seperti suami dan istri untuk selama-lamanya. Nah, saat ini kita menunggu kedatangan Kristus. Ayat ini mengatakan barang siapa. Berarti tidak peduli. Tidak beda. Barang siapa yang mengharap itu. Mengharap apa? Mengharap kedatangan Kristus kembali. Mengharap Kristus kembali ke bumi ini. He will stand on this earth. He will come back. Return to his created world. Untuk apa? Untuk melangsungkan pernikahan dengan kita. Barang siapa yang mengharap kedatangan hari itu. Mereka pasti menyucikan diri. Sanctify themselves. Berarti apa? Menjaga diri baik-baik karena menunggu hari pernikahan.
Engkau pernahkah lihat seorang kemanten sudah pakai baju putih bagus sekali, terus tunggu-tunggu suaminya belum datang, terus dia pakai baju kemanten main layangan? Nah, ada kan? Pernahkah engkau melihat orang perempuan pakai kemanten bagus sekali, terus suaminya belum datang mobilnya, dia pergi ke pinggir jalan, mainan sama anak-anak, main lempung? Nah, ada kan? Dia akan terus, yang bagaimana suka gerak pun tidak gerak-gerak, supaya jangan lencu. Jangan sampai pakaiannya itu kisut, jangan sampai kotoran datang. Apakah dia akan sembarangan main tinta di situ, bikin kotor biru? Tidak apa-apa lah, nanti besok habis nikah baru ada kesempatan dicuci lagi, masih bisa putih kok. Tidak, seluruhnya adalah untuk menghadapi detik itu, detik pertemuan. Lalu suami, yaitu pacar yang akan menikah dia, datang kepada dia, melihat dia sudah kotor semua. Bagaimana perasaannya? Bagaimana dia menghadapinya? Apa akan keluar kalimat dari mulut seorang pacar yang mau menikahkan dia? Loh, aku cuma lambat 1 jam, engkau sudah kotor seperti ini. Ya habis, yuk lambat gua main layangan dulu dong. Saya pergi dapur masak-masak dulu. Tapi kalau waktu masak yuk datang dah keburu dari saya pakai pakaian kemanten masuk dapur. Gendeng. Saudara-saudara, bukankah kemanten itu akan menjaga diri suci bersih? Tunggu, meskipun lambat sedikit, tunggu sampai dia datang. Waktu dia datang, dia melihat indahnya, cantiknya, bersihnya, sucinya, muliamu. Kapan lagi aku melihat masa ini kecuali hari ini? Hari pernikahan yang sudah saya tunggu lama-lama. Hari pernikahan yang sudah kita sama-sama memimpikan, mengidamkan. Jadi waktunya. The day when Jesus comes. The day when He appears again. The day when He returns to His created world. Who is holy enough to welcome Him? Siapakah yang cukup suci menyambut Dia? Di sini katakan, barang siapa yang mengharapkan hari itu, mereka pasti mengkuduskan diri. Nah, ini menjadi tanda engkau mencintai Tuhan atau tidak. Barang siapa mencintai Tuhan, tidak tentu dia mempunyai uang banyak untuk beri persembahan. Saudara-saudara, banyak pendeta hanya mengharapkan uangmu, tidak memperduli kemajuan rohanimu. Daripada khotbahnya kita tahu dia sendiri belajar berapa banyak. Daripada perkataan kita tahu apa menjadi isi hati dia. Saudara-saudara, kalau engkau tidak maju dalam kerohanian, engkau tidak benar di dalam iman, engkau tidak suci di dalam hidup, engkau tidak berkobar-kobar di dalam hidup mengabari ini kepada orang lain, meskipun kita boleh bangun gedung gereja besar, tidak ada gunanya. Meskipun kita boleh berorganisasi administrasi yang kuat sekali sebagai gereja, tidak ada gunanya. Meskipun kita mempunyai bakat yang begitu banyak, mempunyai pengetahuan yang begitu tinggi, tidak ada gunanya. Karena itu hanya menyongkakkan diri pribadi-pribadi sendiri. Bukan menggenapkan sesuatu rencana Tuhan di dalam kelompok yang disebut gereja. Saudara-saudara, gereja dipersiapkan untuk menjadi satu mempelai perempuan yang beres. Ibuku mengatakan, aku kalau anak-anak perempuan, aku harap dia waktu nikah sudah bisa masak, sudah taat suami, sudah mempunyai pengetahuan, dan sudah menjadi seorang yang bersiap. Aku ada laki-laki, anak laki, saya akan siapkan mereka sebelum menikah. Mereka sudah tahu tanggung jawab, sudah mengerti kewajiban, dan sudah berdaya untuk memelihara keluarga. Itu ibu yang baik. Anak perempuan di bawah saya mendidik sampai dia taat, dia cinta Tuhan, dia bersiap, bermoral baik, berpengertian sebagai istri bagaimana, dan dia bertanggung jawab. Kalau laki-laki dibesarkan sampai dia tahu kalau dia mau menikah, dia harus mempunyai kesanggupan memelihara, mendidik, mempunyai pengertian, takut kepada Tuhan, cinta keluarga, dan bertanggung jawab. Ini semua persiapan adalah persiapan sebelum nikah. Saudara-saudara, demikian Tuhan mempersiapkan kita menjadi mempelai sebelum nikah, menjadi mempelai yang baik, menjadi mempelai yang suci, menjadi mempelai yang taat, menjadi mempelai yang bersiap melayani. Karena Tuhan berkata, seorang istri adalah diciptakan
untuk menjadi seorang penolong bagi suaminya. Sehingga apa yang perlu dikerjakan dia tahu, apa menjadi tanggung jawab dia tahu. Perempuan-perempuan yang paginya jam 11 baru mau bangun tidak layak menjadi istri orang lain. Perempuan-perempuan yang apapun tidak mau kerja, hanya taunya pakai pembantu, perintah ini perintah itu, tidak layak menjadi ibu rumah tangga. Saudara-saudara, sampai hari ini di rumah saya semua kerjaan biasa pembantu yang kerjakan. Semua yang paling berat saya kerjakan sendiri. Saudara-saudara, saya seorang pria mempunyai kekuatan lebih besar dari mereka. Saya sudah tua, tapi saya biasakan diri kerjakan yang berat saya sendiri. Ini adalah saya latih sejak kecil. Saya menjadi seorang yang harus bertanggung jawab. Yang bisa saya kerjakan, jangan membuat repot orang lain. Yang bisa saya angkat sendiri. Dan kalau saya menambah pekerjaan yang banyak kepada pembantu, itu tidak fair. Saya harus membantu dan bekerja. Di tengah-tengah mereka, saya angkat yang paling berat. Nah, dengan demikian, kita menjadi seorang yang menjadi teladan. Menjadi sesuatu contoh yang baik bagi orang lain. Saudara-saudara, sebagai gereja, Tuhan melatih kita, mempersiapkan kita di dalam proses sanctification. Saudara-saudara, saya sudah pernah 13 kali khotbah di sini dengan tema penyucian emosi, the sanctification of the emotion. Dan saya ceramahkan itu lagi di Hong Kong, di Taiwan. Akhirnya di sini cuma 13 tema, satu tema satu kali. Di Taiwan, di Hong Kong satu tema 3 kali. Akhirnya menjadi hampir 40 kali khotbah. Dan sekarang ditayangkan setiap minggu di TV di Hong Kong. TV datang mau minta khotbah saya ditayangkan. Saya tidak usah bayar sama dia. Dia juga tidak bayar sama saya. Dan kita membiarkan firman Tuhan bersiar di Hong Kong. Banyak orang belum Kristen boleh melihat. Sanctification of Christian emotion. Saudara-saudara, Roh Kudus mengerjakan apa? Mengerjakan penyucian di dalam proses mempersiapkan diri. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus membersihkan kita. Roh Kudus mencerahkan kita. Roh Kudus menggerakkan hati kita. Alkitab mengatakan digerakkan Roh Kudus menjadi suci. Move by the Holy Spirit to be sanctified. Menjadi suci. Setiap hari kita melihat ada apa yang najis, yang menjadi noda, menjadi sesuatu yang mencemarkan saya. Mari kita bersihkan. Kita bersihkan. Dan Yesus berkata roh itu datang akan meyakinkan manusia tentang dosa sendiri. Dan manusia menegur diri tentang dosa sendiri. Ini salah satu tanda pekerjaan Roh Kudus yang paling stabil, yang paling alkitabiah. Yaitu di mana Roh Kudus, di situ orang mengkoreksi diri sendiri. Roh Kudus datang, Alkitab tidak pernah katakan orang gemeter. Tidak ada. Tidak pernah Alkitab mengatakan Roh Kudus datang orang jatuh plak, lalu pingsan. Tidak ada. Satu kali pun tidak ada. Mengapa kekristenan menjadi seperti ini? Karena yang berkhotbah tentang Roh Kudus adalah orang-orang paling tidak ngerti Roh Kudus. Tidak mau belajar Alkitab. Lalu mereka mengatakan jangan mengikat Roh Kudus dengan kitab suci. Roh Kudus lebih besar dari kitab suci. Kalimat seperti benar dan kira-kira boleh ditanggungjawabkan secara harafiah. Tapi mereka tidak tahu Roh Kudus ada roh yang membatas diri dan prinsip-prinsip kitab suci sebagai kebenaran yang diwahyukan. Maka Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus datang, orang tidak tentu menjadi berkuasa besar lalu bisa lakukan segala sesuatu. Kalau Roh Kudus datang, tidak tentu orang membicarakan tentang nubuat apa yang terjadi. Tapi satu hal yang paling penting, Roh Kudus kalau datang, pasti orang itu ingin hidup suci. Orang itu menegur dosa. Orang itu dicerahkan dan tahu kelemahan-kelemahan kekurangan diri sendiri. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa selalu cuma tahunya menarik. Ini dah beres, itu dah beres, ini beres, itu dah beres. Jarang mengatakan aku dah beres, aku dah beres. Dan orang yang mengatakan aku dah beres, bukan semuanya akibat pekerjaan Roh Kudus. Ada orang yang mengatakan aku dah beres, aku dah beres. Akhirnya adalah bunuh diri. Semua orang bunuh diri selalu merasa diri dah beres.
Tetapi mereka mengetahui diri tak beres di dalam sense of destructive. Di dalam satu perasaan, di dalam sesuatu keadaan yang destruktif, bukan konstruktif. Maka ini perbedaan suara setan, suara hati nurani, dan suara Roh Kudus. Setan mengatakan kamu berdosa. Hati nurani mengatakan kamu berdosa. Roh Kudus mengatakan kamu berdosa. Kalimatnya sama. Inti sama, hurufnya, katanya sama. Tetapi waktu Roh Kudus mengatakan kamu berdosa, berbeda dengan hati nurani mengatakan kamu berdosa. Hati nurani adalah wakil Tuhan. Hati nurani adalah hakim pribadi yang diletakkan Tuhan di dalam hati setiap manusia untuk manusia boleh membedakan baik dan jahat. Hati nurani memberikan warning, memberikan peringatan sebelum kita masuk dalam dosa. Memberikan larangan supaya kita tidak masuk dalam dosa. Hati nurani menjadi pasif pada waktu kita sedang berbuat dosa. Dan hati nurani kembali menjadi aktif setelah selesai kita berbuat dosa. Dia wakil Tuhan. Kamu berdosa. Setelah mengatakan kamu berdosa, selanjutnya hati nurani tidak berdaya apa-apa. Dia hanya bertugas menunjuk kamu berdosa. Setan mengatakan kamu berdosa. Setelah dia menggoda kamu berdosa, lalu sekarang dia berubah untuk menyatakan engkau sudah berdosa toh? Nah saudara-saudara, sebelum engkau berdosa, setan mengatakan inilah manis, inilah enak, silakan engkau lakukan. Tidak memberitahu kepadamu apa bahaya yang mengikuti. Setan berkata kepada Adam dan Hawa, petiklah dan ambillah, makan buah yang terlarang ini, matamu akan terbuka bisa melihat lebih terang. Itu janji palsu. Setelah setan mengganggu, menggoda, menipu Adam dan Hawa, petik dan makan. Setelah makan, setan disappear, dia tidak ada. Nah, setan yang mengganggu dan menggoda kita berdosa. Kalau dia kembali, dia mengatakan, kamu sudah berdosa toh? Ya toh? Kamu berdosa. Lalu engkau mengatakan bagaimana? Sekarang saya sudah berdosa. Setan bilang, engkau sudah berdosa, maka lebih baik bunuh diri saja. Itu suara setan. Saudara, hari ini saya minta saudara konkret mendengar apa bedanya suara Roh Kudus, suara hati nurani sama suara setan. Di dalam konteks yang sama. Sebenarnya 10 tahun yang lalu saya sudah pernah membuat satu seminar mengenai tema ini. Suara hati nurani, suara setan dan suara Roh Kudus. Bagaimana membedakan. Tapi hari ini saya konkret bicara sama saudara. Hati nurani memberitahu engkau berdosa. Engkau bilang iya, aku sudah berdosa. Hati nurani mengatakan aku ikut mengetahui karena aku hati nurani. Lalu bagaimana? Dia bilang engkau sudah tahu engkau berdosa? Ya sudah, itulah tugasku, memberitahu engkau berdosa. Lalu bagaimana? Sudah, tidak tahu. Diam lagi. Tidak ada lagi sesuatu tindak lanjut daripada hati nurani. Tapi setan mengatakan engkau sudah berdosa. Dua hal. Tidak apa-apa. Orang lain juga. Engkau berdosa. Pendeta juga berdosa. Engkau berdosa. Majelis juga berdosa. Seluruh dunia berdosa. Tidak apa-apa. Jadi ini suara pertama. Menghibur. Sudah menghibur engkau lega. Kalau gini tidak apa-apa. Pendeta juga ada yang berdosa. Pastor juga ada yang berdosa. Majelis tua-tua banyak yang berdosa. Kalau begini masuk neraka pun rame-rame tidak kesepian kok. Besok di neraka majelis di sini ada pendeta di sini. Ayo sama-sama ayo main di sini. Sama-sama bikin arisan lagi di neraka. Sama-sama lagi di situ ayo bikin partai. Itulah yang memimpin partai itu namanya Yudas. Dia juga masuk neraka. Engkau berdosa tidak apa-apa. Itu suara setan. Kedua, suara setan mengatakan sudah berdosa. Bagaimana? Saya susah. Kalau susah ada pengharapan? Tidak ada. Engkau bisa menolong saya? Tidak bisa. Cuma bisa kasih tahu sama kamu banyak orang berdosa. Engkau bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Bagaimana? Bisakah bawa saya kepada Tuhan? Oh enggak. Itu lawanku kok. Aku tidak bawa engkau kepada dia. Jadi bagaimana? Ya mungkin engkau perlu pikir bunuh diri aja. Nah ini suara kedua. Atau menghibur, membius, atau mengecewakan dan membunuh diri. Ini adalah cara setan berbicara kepada kita.
Tapi Roh Kudus tidak. Roh Kudus berkata, kamu berdosa. Lalu engkau sadar, iya, aku menegur diri. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengakibatkan manusia itu menegur diri manusia itu sendiri. Manusia mengenal diri, manusia menegur diri, manusia mengkoreksi diri. Itulah satu pengharapan paling besar. Nah, ini cara Roh Kudus membuat engkau menegur dirimu. Jadi bukan ditegur oleh luar. Kalau seorang hamba Tuhan tegur. Akhirnya semua rasa ditegur, semua rasa dihina, semua pergi. Apa gunanya? Yang paling penting adalah orang berdosa sendiri menegur orang dosa itu sendiri. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ini tanda yang paling jelas. Kalau pekerjaan Tuhan ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus hadir. Kita mau lihat orang berdosa itu sudah sadar dosa diri atau tidak. Kalau sadar itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu engkau mengatakan sudah aku berdosa dan aku sadar. Sudah aku tegur diri. Lalu bagaimana? Roh Kudus mengatakan memang dosamu itu berat. Tetapi ada yang menebus engkau. Yesus Kristus. Nah, ini perbedaan suara Roh Kudus, suara hati nurani sama suara setan. Suara setan bersifat destruktif. Suara setan tidak pernah membangun. Suara setan tidak pernah memberikan jalan keluar. Dia hanya menghibur, hiburnya salah. Supaya kamu terhibur karena banyak orang seperti engkau berdosa. Setan selalu menipu, destruktif. Suara hati nurani hanya menyatakan sesuatu dan tidak ada jalan keluar. Suara Roh Kudus ada mengatakan, meskipun engkau berdosa berat, tetapi lihatlah anak domba Allah yang mati sengsara mengganti dosamu. Datanglah kepada dia, menerimalah dia sebagai juru selamat. Lalu memimpin engkau datang kepada Injil, memimpin engkau ke bawah kayu salib, memimpin engkau untuk menerima Yesus Kristus. Di situ engkau dirubah, dibentuk kembali, diberikan pengharapan yang baru. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, barang siapa yang mengharap hari itu, barang siapa yang menanti kedatangan Kristus, orang itu pasti membersihkan diri. Membersihkan diri sampai suci untuk melayak diri berdiri di hadapan Tuhan. Those who have the hope on the coming of Jesus Christ, surely they will sanctify themselves. Saya mau tanya, apakah GRII dan anggota GRII selalu introspeksi diri, selalu mempersiap diri, membersihkan diri supaya kita boleh menjadi layak menghadapi Kristus waktu dia datang kembali. Kiranya Tuhan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita menjadi manusia seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena semua pengajaran dari firman-Mu adalah membawa kami kembali kepada pangkuan-Mu, ke hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu, untuk mempersiapkan diri kami menjadi orang Kristen yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami dan beri berkat selanjutnya kepada kami, sehingga kami boleh membedakan suara dari setan, suara dari hati nurani, dan suara dari Roh Kudus. Roh-Mu yang memberikan semangat konstruktif dan memberikan pencerahan untuk kami menegur diri, dan memberikan pengharapan menuntun kami kepada Injil Yesus Kristus. Kiranya bekerja di hati kami. Berkati kami masing-masing. Amin.